Hikmah 20. Qala Imam Ibn Athaillah rahimahullah, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha. Ma aradat, tidak ingin himmahnya salik, orang yang suluk ilallah. Salikun ay sairun ilallah. Boleh juga bahasa lain murid, boleh juga bahasa lainnya mustarsyid, boleh juga santri. Himmah si salik ini antaqifa, ingin berhenti. Nah, ini penting ini. Indama kusyifalaha, ketika si santri mendapatkan mukasyafah. Artinya apa? Kalau orang betul-betul suluk ilallah, pasti ketemu mukasyafah. Pasti itu. Sedikit, banyak, jenis, boleh beda-beda, tapi pasti. Ini yang saya bilang pasti adatan ya. Saya nggak bilang pasti bima'na Allah Ta'ala wajib ngasih, enggak. Secara adat kebiasaan di Thariqah itu pasti sudah. Hasala mukasyafah, hanya jenisnya beda-beda. Terus ini, kadang yang bodoh kita yang kurang jeli, sudah diberi mukasyafah tapi nggak ngerti, disangkanya bukan mukasyafah. Jenis boleh beda, kadar mukasyafah boleh beda, tapi terjadinya pasti. Ya nggak beda orang kalau mau ke Surabaya dari Malang ya pasti melewati Lawang ya. Tahu kan, daerah Lawang, nanti ketemu daerah ini, ya begitu. Sudah adatnya begitu. Nah, ketika itu terjadi fi asna'is suluk, di tengah-tengah dia sedang suluk ilallah, terjadi apa? Mukasyafah minal ma'arifi wal asrar, dari pemahaman ilmu ma'rifah, asrar, rahasia Allah, anwar, cahaya-cahaya. Watak manusia itu, fitrah manusia, begitu terbuka melihat hal aneh, kaget. Nah, dahsyah, kaget dia. Wah, apa ini? Terus watak manusia lagi melihat hal baru, asyik. Di kulli jadidin darbah, segala sesuatu yang baru itu ada enak. Wah, apa ini? Oh, rasanya luar biasa ini, kelihatan ini. Merasakan nikmat yang luar biasa. Si salik ini merasa, ya, ini penyakitnya. Bian yara anna ma wasala ilaihi minal ma'rifati wa dhawqil ahwal wa munazalatil maqamat wal ghayah al-quswa. Tujuan akhir. Wah, saya sudah wusul ini. Wa nihayah, saya sudah sampai di finish akhir thariqah, akhir suluk. Tengah-tengah dia asyik di dalam menikmati mukasyafah tadi. Fataqifu himmatuhu indahu wa yata'asyaquhu wa yuhibbuhu aw yara anna ma fawqahu a'zamu minhu lakinnahu yaqna'u bidzalik wa yara anna fihi al-kifayah fala yuraggi bihimmatihi aw yara qusura himmatihi 'anir ruqiyyi lima fawqah. Dia menikmati itu keadaan asyik ma'syuk dengan keadaan tadi, muncul dugaan bahwa dia sudah finish, akhir suluk. Tidak ada lagi yang harus saya kejar ini. Ilmu apa lagi yang harus saya cari? Makom apa lagi? Udah akhir ini. Nah, dia sangka dia qanaah itu baik. Berarti ini sudah akhir perjalanan saya kepada Allah. Saya tinggal istiqomah jadi wali, istiqomah jadi arif billah. Ternyata itu keliru. Illa wa nadadhu hawatiful haqiqah. Ketika dia berada dalam suasana seperti tadi, memanggil dia hatif haqiqah. Hatif itu suara tanpa rupa. Di sini bisa jadi betul-betul muncul suara tanpa rupa, bisa jadi ini ibarah saja.
bahwa keadaan tadi menasehati dia. Dinasehati apa? Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Hehehe, inti belum sampai. Itu tuh yang kita cari masih jauh di depan. Alladzi tatlubuhu wusuluka ila Allah, ya. Wa adamu rukuni qalbika ila ma siwa, itu masih amamaka, di depanmu. Fala taqif, jangan berhenti di sini. Belum sampai ente. Usul masih sana, masih di depan, masih jauh, belum sampai. Terus hindari berhenti di dalam berlezat-lezat dengan ilmu mukasyafah. Tinggalkan berlezat-lezat dengan hijab yang terbuka, kelihatan ini, kelihatan itu. Jangan dihawal itu, jangan diperdulikan, jalan terus. Alladzi tatlubuhu amamaka, masih di depan, belum sampai itu. Fala taqif indama kushifalaka. Maka jangan engkau berhenti suluk, jangan engkau berhenti mencari, terus berjalan, masih jauh. Wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat. Wala tabarrajat ay adharat laka mahasinaha, menampakkan kepadamu keindahan mukawwanat. Mukawwanat itu kejadian yang diciptakan Allah. Tabarrajat zawahirul mukawwanat. Zawahir jelasnya, al-mukawwanat perkara-perkara yang diciptakan Allah. Untuk orang tadi itu yang sedang berada di persimpangan jalan menuju kepada Allah, itu pasti ngalami aneh-aneh itu. Di sini contohnya kataskhiril hayawanat. Allah tundukkan binatang-binatang buas kalau sama dia tunduk. Wal masyi 'alal ma, keramat-keramat, wal masyi 'alal ma, berjalan di atas air. Wat tarabbu'i fil hawa, bisa duduk sila di udara. Wal itila, ini jenis yang terbanyak, ala asraril khalaiq, jadi kasyaf, mengetahui hati orang, rahasia-rahasia orang, kejadian di rumah, masa depan, masa lalu. Kasyaf, ilmu mukasyafah, ini bisa jadi dikasih semua, bisa jadi sebagian. Wa khawasil wujud, hasiat-hasiat perkara yang wujud ini, hasiatnya ini. Kalau saya ingat Syekhuna Kiai Said menasehati salah satu murid beliau yang sedang mengalami begini nih waktu itu jangan dilirik. Kalau kamu melirik berhenti, tidak usul ilallah, jadi dukun gitu. Jadi ahli hikmah. Kalau tertarik di sini berhenti, udah jadi ahli hikmah. Keramat sih keramat, tapi belum wasid. Wa khawasil wujud wa taksiril qalili minat ta'am, makanan sedikit dijadikan banyak. Wa tayyil ardi, tayyil ardi ini ilmu melipat bumi. Ke Mekah 5 menit, kemana 1 menit, sedetik sampai gitu. Ini muncul semua di tengah-tengah si salik tadi, di persimpangan jalan menuju kepada Tuhan, belum usul. Wa nahwi dzalika mimma tamilu ilaihi nafsu, dan lain-lain yang condong nafsu manusia kepadanya. Ketika itu semua terjadi, illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini kayak nasihat di Quran, peristiwa Harut Marut. Kecuali wanadatka, dan memanggil engkau haqa'iquha, hakikat perkara tadi, ay bawatinuha nidaan ma'nawiyan wa illam tash'ur bihi. Batiniyah karamah, batiniyah keajaiban,
Batiniyah kejadian aneh yang sedang diberikan Allah kepada salik. Yang si salik itu menuju kepada Allah, semuanya itu memberi nasihat kalau bisa bersuara gitu. Jadi memang nggak muncul suaranya, pemahaman aja. Bawatin haqa'iq semua karamat itu nadatka innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini meskipun indah, meskipun enak, tapi fitnah, ujian dari Allah. Fala takfur, jangan terfitnah. Jangan berhenti di sini. Fala taftin bina wala taqif indana wala taj'al nafsaka riqqan lana. Jangan engkau terfitnah, jangan berhenti di tempat kami, jangan engkau jadikan nafsumu menjadi budak untuk kami. Kalau engkau menikmati kami, berlezat-lezat dengan kami, berhenti di rumah kami ini, fatah tajiba bina anillah, menyebabkan engkau terhijab dari wusul ilallah, dari ma'rifat kepada Allah, dari darajah mahbubiyah, batal jadi wali, batal jadi arif billah. Lianna dzalika kufrun lihaqqil mun'im. Karena orang berhenti di ni'am, berhenti di nikmat-nikmat, tidak mencari pemberi nikmat, jangankan berterima kasih, ketemu aja kepada mun'imnya belum, maka itu orang disebut kufur nikmat. Wa syukrun ni'ami bil iqbal 'alal mun'im, fal i'radu anhu bil wuquf ma'an ni'am aqsul matlub. Kalau mau bersyukur tentang nikmat-nikmat, harus menghadap kepada Al-Mun'im. Alhasil gini ya, ini ringkasnya ini semua, ini bisa dijadikan jadi satu kalimat. Saya dapat nasihat dari masyayikhi dari dulu itu, pakai bahasa ngobrol aja, bahasa biasa. Allah Ta'ala itu gak mau dimasnah, wis gitu dah. Ibarat orang nikah, ini meskipun ibarat bahasa ngobrol, bukan bahasa sopan, bukan bahasa dakwah, bahasa ngobrol aja. Ibarat orang nikah itu Allah Ta'ala gak mau dimasnah. Kalau engkau ingin Allah, ya satu-satunya, wahdah, gak mau ada syarik Allah itu. Kalau masih seneng karomah, seneng mukasyafah, seneng ini, seneng itu, udah sampai kiamat gak kira sampai kepada Allah Ta'ala. Fa'in qulta, kalau anda bertanya, loh, tapi wali-wali itu kan wasilin, kok malaikat karomah? Beda lagi. Begitu ente meninggalkan semua ni'am dari hati, meninggalkan iltifat kepada karomat, tidak melirik karomah-karomah ini, satu-satunya tujuan hanya Allah Ta'ala, lulus, itu kayak hujan itu karomat datang. Beda lagi. Kalau yang ngasih Allah masa ditolak? Begitu nanti kamu sampai, pasti dapat itu, pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Hanya nanti ngasihnya beda-beda. Jadi gini, karomat qablal wusul hijab. Ini saya yang ngomong ini, ringkasan dari yang kita baca nih. Ini saya, Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, meringkas urusan ini biar gampang dipaham. Karomat qablal wusul hijab. Sebelum sampai kepada Allah Ta'ala, engkau mendapatkan karomah, naam, dapat, tapi mahjub ente. Si keramat jadi hijab dari Allah Ta'ala. Karamat ba'dal wusul hadiah dari Allah Ta'ala buat ente. Benar-benar hadiah, ibarat orang lulus dapat hadiah. Kayak apa? Kalau kita Ramadan itu kan lulus puasa 1 bulan penuh, 30 hari Ramadan puasa sebulan penuh, dapat hadiah Idul Fitr. Inna idakum hadza idul jaizah, kan begitu. Nah, kalau kita usul ilallah, pasti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Karomat, asrar, ni'am, mukasyafat, musyahadat, ijtima'at, ruhiyah, macam-macam itu. Sudah? Nah, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh para aulia,
karamat qabla al-wusul tidak terlalu banyak. Jauh. Tidak terlalu banyak, itu aja. Ya dukun-dukun itu loh. Ahli hikmah itu loh. Itu segitu-gitu aja itu. Para dukun itu mereka mendapatkan khawarikul adat wal karamat tapi qabla al-wusul. Apa ya? Hadiah yang dipaksakan kalau bahasa anak itu. Nggak lulus tapi mau dapat hadiahnya. Ibarat orang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nggak lulus tapi ngotot minta dapat hadiah. Itu keramat yang didapat qabla al-wusul. Tapi kalau karamat ba'da al-wusul, Allah, hadza hadiah min Allah li 'abdih as-salik yang lulus. Hadiah min Allah li 'abdih al-wasil ilaih. Hadiah min Allah li 'abdih yang telah bercapek-capek mengalami ruwet, susah kan suluk itu. Menghadapi ini lulus, diuji ini lulus, hatinya tidak goncang, tetaplah mahbuba ilallah, la maqsuda ilallah, terus sampai berhasil, baru infajarat lahu ya nabi'ul hikmah, ya nabi'ul karamat, ya nabi'ul futuh, ya nabi'ul fuyudat, ya nabi'ul isyraqat, ya nabi'ul apa lagi yang sering didoanya Ustaz Imam apa itu? Barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa itu muncul semua itu. Tapi ma'ar ridha, pemilik karamah ini ridha kepadamu, yang mencurahkan karamat ini yuhibbak, senang kepada ente. Nah ini ajib. Dan itu yang dialami 124.000 para aulia di setiap zaman. Sebab ini pasti sudah ditaksis oleh Allah Ta'ala, yang lulus ya segitu itu, 124.000 setiap zaman dengan lulus yang sempurna sampai mendapatkan darajatul wilayah. Allah yanfa'una wa iyyakum wal ahbab wa dzurriyyah wa talamid barakatil aulia wa barakatil arifin wa barakat kita beliau-beliau itu, barakat auraduhum, barakat mazaratuhum, barakat menyebut-nyebut nama beliau-beliau itu, barakatul khidmah, dan barakah dari segala segi lana walil ahbab ma'ad dawam firatuh wa afiyah bila mihnah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.